Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Anda sudah bergabung kembali dalam seri kuliah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Saran Informatika. Pada kesempatan ini, kita akan masuk pada pertemuan ke-6 yang akan membahas mengenai analisa sistem informasi yang sudah terkomputerisasi. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak bersama slide materi yang akan saya share berikut ini. Pada pertemuan ke-6 ini, kita masih akan membahas mengenai analisa, namun yang dilakukan adalah terhadap sistem informasi yang sudah berbasis teknologi informasi atau yang sering disebut dengan istilah sistem informasi yang terkomputerisasi. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mulai dari proses bisnis itu sendiri, kemudian gambaran dari sistem itu sendiri yang digambarkan dengan beberapa diagram, yaitu use case diagram dan activity diagram. Baiklah, sebelum kita masuk pada analisis sistem informasi yang terkomputerisasi, sedikit saya jelaskan perbedaan yang mendasar dari suatu sistem informasi yang terkomputerisasi adalah pemampatan teknologi informasi yang sudah sedemikian rupa untuk mengotomatisasi proses bisnis yang ada di dalamnya. Sudah barang tentu di sini ada teknologi komputer, teknologi komunikasi, ya, telekomunikasi. Teknologi komputer sudah barang tentu ada sistem hardware, ada sistem software yang digunakan, selain tentu saja adalah kualifikasi dari humanware atau brainware yang terlibat di dalam sistem itu sendiri. Di dalam menganalisa sistem yang sudah terkomputerisasi, harus dilengkapi dengan penelaahan pada perangkat lunak, kemudian perangkat keras yang digunakan pada sistem berjalan. Nah, ini biasanya nanti akan digambarkan dalam use case diagram, activity diagram, lalu dilengkapi pula dengan spesifikasi dari hardware maupun software yang digunakan di dalam sistem tersebut. Kita akan lihat langsung studi kasus untuk analisa sistem informasi penjualan online. Mulai dari proses bisnis dari sistem berjalan ya. Jadi di sistem ini, di penjualan online, pembeli dapat melakukan login ke dalam sistem sebagai langkah awal pada sistem informasi penjualan online. Kemudian pada tahap ini pembeli dapat melihat dan memilih barang yang akan dibeli. Di situ ada tampilan produk yang dijual tentunya, yang bisa dipilih oleh pembeli. Jika sudah yakin, dipilih, dibeli, kemudian dimasukkan atau di-input ke shopping chat yang sudah tersedia di dalam sistem tersebut, lalu melakukan pembayaran, check out, ya, proses check out. Tahap berikutnya adalah pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran yang sudah dilakukan. Sedangkan bagian penjualan nanti akan melakukan cek pemesanan penjualan yang masuk berdasarkan konfirmasi pembayaran yang dilakukan pembeli tentunya. Bagian keuangan juga akan memvalidasi transfer pembayaran yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah gambaran proses bisnis pada contoh kasus berikut ini. Nah, dari analisis yang sederhana, kita bisa menggambarkan activity use case diagramnya terlebih dahulu nih. Ya. Ada 3 aktor yang terlibat yang berinteraksi di dalam sistem tersebut. Yang pertama tentu saja adalah pembeli, kemudian yang kedua ada bagian penjualan, lalu yang ketiga ada bagian keuangan. Apa yang dilakukan oleh pembeli? Pembeli bisa masuk ke sistem ya dengan cara login, kemudian
melihat produk apa yang ditawarkan. Kalau misalnya ada yang sesuai dengan yang dibutuhkan, maka dia akan melakukan pembelian dengan menginput ke shopping cart, lalu check out, melakukan pembayaran. Bagian keuangan, bagian penjualan, itu akan melakukan pengecekan terhadap pemesanan yang sudah dilakukan oleh pembeli. Sedangkan bagian keuangan nanti akan memvalidasi transfer pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Lalu mencetak invoice yang nanti akan diberikan, ya, akan diterima oleh pembeli. Nah, yang perlu diperhatikan, activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan beberapa use case yang ada pada use case di diagram sistem informasi penjualan. Pada analisis ini tentu saja adalah use case yang nantinya akan digambarkan itu adalah menggambarkan function di dalam sebuah sistem atau suatu sistem informasi. Kemudian kita akan coba lihat activity diagram pada saat melakukan login. Ini dilakukan oleh pembeli tentunya, ya, oleh user pada contoh kasus ini dengan cara memasukkan username dan password yang nanti akan divalidasi pada saat login oleh sistem. Apakah valid atau tidak? Kalau valid, maka akan dilakukan proses berikutnya, masuk ke dalam sistem. Tetapi jika invalid, sebaliknya, maka tidak akan masuk ke dalam sistem penjualan yang sudah ada tentunya. Nah, kemudian kita bisa melihat contoh spesifikasi hardware dan software yang digunakan. Apa saja yang dibutuhkan di dalam sistem tersebut. Tadi meskipun belum seluruhnya digambarkan, paling tidak sebagian sudah digambarkan bagaimana interaksi antara user dengan sistem, apa yang dilakukan oleh sistem, kemudian beberapa activity yang nanti bisa digambarkan lebih lanjut oleh Anda tentunya. Ya. Nah, gambaran kebutuhannya untuk sistem hardware, untuk sistem software yang dibutuhkan di dalam sistem ini, mulai dari sistem operating sistemnya, ya ada Windows, kemudian ada prosesornya, lalu ada RAM yang dibutuhkan, kemudian media penyimpan datanya, ya berupa hard disk sekian gigabyte, ya, monitor yang digunakan, yang paling tidak adalah input device, paling tidak input device, kemudian processing device, dan output device yang digunakan di dalam sistem ini harus sudah tergambar. Ya, printernya, mouse-nya, lalu kebutuhan untuk software yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal juga ini harus sudah diidentifikasi. Ya, bahasa pemrograman apa yang akan digunakan. Ya, kemudian web servernya, database management system yang nantinya akan digunakan. Nah, semuanya harus sudah tergambar di dalam analisis sistem informasi yang sudah berbasis komputer. Sehingga paling tidak bisa memberikan gambaran kira-kira seperti apa sih sistem informasi tersebut. Ya. Lalu bagaimana interaksinya. Nah, itu paling tidak yang bisa kita lihat pada contoh kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.